Menurut cerita-cerita dalam kisah Hindu, iblis Asura memiliki status yang sama dengan manusia dan dewa. Dewa, iblis, Asura, dan manusia dianggap sebagai anak-anak dari Dewa Brahma yang merupakan dewa pencipta dalam Hindu. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah cara berpikir dan memahami ajaran Dharma dengan cara yang berbeda. Beberapa setan iblis Asura dianggap kuat dan cerdas sementara yang lain lemah dan bodoh. Berikut adalah daftar top 10 iblis Asura dalam Hindu. 1. Rahwana. Rahwana adalah raja iblis yang kuat dengan 20 tangan dan 10 kepala. Dia dianggap sebagai makhluk paling mengerikan di alam semesta yang bahkan dapat mengubah posisi planet. Rahwana adalah salah satu iblis Asura yang sangat intelektual yang menguasai semua naskah suci kitab suci Hindu. Dia dibunuh oleh Rama saat Rahwana menculik istri Rama, Sita, untuk menikahinya. Ketika Rama membunuh Rahwana, dia berusia lebih dari 120.000 tahun. Rahwana juga merupakan astrologer pertama di dunia dengan pengetahuan yang luas tentang spiritualitas, peperangan, seni, sains, dan musik. Juga diyakini bahwa dia pernah membuat vina, alat musik klasik, dan mengikat ususnya sendiri sebagai senar untuk memuji Tuhan. Dia memiliki kekuatan untuk mengkloning siapapun dan memiliki 100.000 putra di mana 99.998 putra dikloning olehnya. Rahwana juga tidak pernah remaja. Ketika ia berusia 8 tahun, ibunya meyakinkan ayahnya untuk menumbuhkan Rahwana sebagai orang dewasa melalui teknik di mana ayahnya memiliki keahlian itu. Dua. Putana. Krishna muncul sebagai awatara Dewa Wisnu di bumi untuk membunuh semua iblis Asura dan melindungi semua penyembahnya. Putana adalah iblis Asura wanita yang tahu seni membunuh bayi melalui ilmu hitam. Putana mendandani dirinya sebagai seorang gadis cantik dan memasuki rumah Krishna saat masih bayi untuk membunuhnya. Semua wanita di desa mengira bahwa gadis cantik itu datang untuk menemui bayi Krishna. Ketika Putana memasuki kamar, dia melihat Krishna berbaring di tempat tidur kecil dan membawanya ke pangkuannya. Iblis jahat itu telah mengoleskan racun di payudaranya dan mendorong putingnya ke dalam mulutnya. Sementara dia menyusuinya, bayi Krishna menyedot roh kehidupan darinya. Dia meninggal karena berteriak dan tubuhnya membesar dan roboh menghancurkan semua pohon dan rumah. 3. Mahabali. Mahabali adalah salah satu raja iblis yang sangat dermawan dan semua orang sangat bahagia di kerajaannya. Dia adalah penyembah Tuhan yang hebat dan ingin orang-orang bahagia di kerajaannya. Suatu ketika Wamana datang ke kerajaannya dan meminta sebidang tanah yang bisa ditutupi oleh langkah kakinya. Dewa Wisnu telah menyamar sebagai Wamana dan ketika Mahabali berjanji untuk melakukannya, Wamana membesarkan ukuran tubuhnya. Langkah kakinya menutupi seluruh dunia dan karenanya Mahabali meminta Wamana untuk meletakkan langkah ketiganya di dahinya. Hari ketika Wamana menginjakkan kakinya di kepala Mahabali, diperingati sebagai Onam di banyak bagian dunia. 4. Syurpanaka. Syurpanaka adalah iblis wanita jahat dan merupakan saudara perempuan dari Raja Iblis Rahwana. Dia sangat jelek dan menikah dengan dusta budi. Dusta budi adalah orang yang sangat rakus dan menginginkan kerajaan Rahwana. Akhirnya dia dibunuh oleh Rahwana dan janda Syurpanaka tinggal bersama kakaknya Rahwana. Beberapa tahun kemudian dia melihat Rama dan Laksamana di hutan dan ingin menikahi mereka. Tapi keduanya menolak lamaran itu dan dia benar-benar menjadi sangat marah.
Dia bahkan mencoba menyerang Sita yang merupakan kakak ipar dari Laksamana. Laksamana menjadi sangat marah dan memotong hidung Surpanaka. Terjadi pertempuran epik antara mereka. Dan akhirnya Rama memenangkan pertempuran itu. Setelah beberapa tahun Surpanaka meninggal tetapi penyebab kematiannya masih belum diketahui. Lima, Tarakasura. Tarakasura adalah raja jahat yang merupakan iblis yang sangat kuat yang mengalahkan semua penantangnya dan mempekerjakan mereka sebagai pelayannya. Dia memuja pencipta dan mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma. Tarakasura membunuh semua raja dan orang yang tidak bersalah. Menurut anugerahnya, dia hanya bisa dikalahkan oleh putra dari Dewa Siwa. Pada saat itu Dewa Siwa tidak memiliki anak. Akhirnya, Siwa menikah dengan Parwati dan dikaruniai seorang putra bernama Kartikeya. Kartikeya bertarung dengan Tarakasura dan membunuhnya dan juga membunuh kedua saudaranya. Kartikeya juga dikenal sebagai Murugan dan dipuja di banyak bagian dunia. Enam, Kumbakarna. Kumbakarna adalah raksasa tidur yang akan tidur terus-menerus selama 6 bulan. Dia memiliki ukuran tubuh yang sangat besar yang bahkan bisa memakan seluruh dunia. Dia juga seorang filsuf besar dan tidak pernah tertarik melakukan dosa apapun. Membangunkan Kumbakarna dianggap sebagai tugas yang luar biasa dan tidak ada yang berani mendekatinya. Saudaranya Rahwana yang merupakan iblis Asura yang kuat telah menculik istri Rama untuk menikahinya. Untuk membangunkannya untuk perang, 1000 gajah berjalan di atas tubuhnya dan akhirnya Kumbakarna bangun untuk berperang. Dia tahu bahwa saudaranya salah tetapi berjuang untuk saudaranya. Dia bahkan mencoba meyakinkan Rahwana bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia menghancurkan tentara dalam pertempuran tetapi akhirnya dibunuh oleh Rama. Tujuh, Narakasura. Narakasura adalah iblis kuat yang memerintah Pragjostishapura dan bahkan menyiksa orang-orang di kerajaannya. Dia menculik 16.000 wanita dan senang menyiksa mereka. Dia tanpa ampun membunuh orang bijak dan orang-orang yang tidak bersalah. Karena tidak tahan dengan siksaan ini, orang-orang mendekati Krishna untuk meminta bantuannya mengalahkan Narakasura. Krishna berperang melawan Narakasura untuk membebaskan orang-orang dari kekejaman Narakasura. Narakasura dikutuk bahwa hanya seorang wanita yang bisa membunuhnya. Oleh karena itu Krishna bersama istrinya berperang dan istri Krishna membunuhnya dalam pertempuran itu. Naraka Caturdashi dirayakan di antara orang-orang dari berbagai belahan dunia bahkan hingga hari ini. Delapan, Raktabija. Raktabija adalah iblis dengan kekuatan besar dan juga memiliki anugerah yang sangat aneh. Menurut anugerahnya, setiap kali setetes darahnya jatuh ke tanah maka akan lahir duplikat dari Raktabija. Jadi sangat sulit untuk mengalahkannya, tidak ada yang berani menantangnya. Diceritakan juga, kekuatannya meningkat menjadi 1000 kali setiap kali setetes darahnya jatuh ke tanah. Namun Raktabija ditantang oleh Durga. Selama pertempuran, darahnya tumpah kemana-mana dan ribuan Raktabija lahir. Akhirnya, Kalimata menusuk iblis Raktabija dan meminum darah yang mengalir dengan lidahnya. Dia meminum setiap tetes darah sebelum duplikat Raktabija muncul. Sembilan, Hiranyakasipu. Hiranyakasipu adalah raja iblis yang sangat egois dan ingin semua orang memuji dan memujanya seperti Tuhan. Raja iblis ini berpikir bahwa dia adalah pencipta alam semesta dan tidak ada kekuatan tertinggi untuk mengendalikannya selain dirinya. Seluruh kerajaan menyembah dia tetapi putranya sendiri menolak untuk menyembah dirinya. Hiranyakasipu bahkan mencoba membunuh putranya tetapi semua usahanya gagal.
Jadi dia meminta saudara perempuannya Holika untuk membakar putranya sendiri. Tetapi sekali lagi putranya keluar dari api tanpa terluka. Hiranyakasipu dibunuh oleh Narasimha, awatara dari Dewa Wisnu yang berkepala singa. Dengan demikian kejahatan dapat dikalahkan dan Hiranyakasipu dibunuh oleh Narasimha dengan cara merobek perut Hiranyakasipu di atas pangkuan Narasimha. Hiranyakasipu yang melambangkan keabadian dan kebencian berakhir dan putranya adalah simbol keyakinan yang kuat dan orang yang percaya pada Tuhan. 10. Mahisyasura. Mahisyasura adalah seorang raja yang mewarisi gen iblis Asura dan kerbau. Ayahnya adalah Raja Iblis Asura yang tertarik dengan kecantikan kerbau dan akhirnya menikahinya. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan menamainya Mahisyasura. Mahisya berarti kerbau dan Asura berarti iblis. Dia diberi anugerah oleh Dewa Brahma bahwa tidak ada pria di planet ini yang bisa membunuhnya, dia hanya bisa dibunuh oleh seorang wanita. Mahisyasura sangat kuat dan yakin bahwa dia abadi. Dia berpikir bahwa tidak mungkin bagi seorang wanita untuk membunuh seorang pria dengan begitu banyak kekuatan. Karena ini dia memulai perang dengan orang-orang dan mengalahkan mereka. Durga memimpin pertempuran melawannya untuk menghentikan Mahisyasura. Dia menemui ajalnya di tangan seorang wanita yang menggenapi ramalan itu.